Dari Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dan sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah sendiri menggunakan prinsip-prinsip Islami sebagai dasar acuannya. Di Indonesia, prinsip-prinsip dasar Islam ini sudah dipraktekkan di beberapa sistem-sistem keuangan yang ada di bank-bank di Indonesia, seperti di BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah, dan masih banyak lainnya. Bahkan seiring dengan perkembangannya zaman, prinsip-prinsip ini diberlakukan di beberapa negara-negara non-muslim seperti Eropa dan Amerika. Pengelolaan yang diterapkan oleh keuangan syariah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu yang pertama mengharapkan ridha dari Allah, yang kedua bebas dari bunga, riba, perjudian maupun gharar, yang ketiga menerapkan prinsip bagi hasil, yang keempat sektor yang dibiayai halal hukumnya, yang kelima tidak ada investasi yang haram. Pertama, dari konsep keuangan syariah adalah memelihara harta kekayaan. Di sini memelihara harta kekayaan bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariat Islam, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam menjaga atau memelihara harta dalam Islam. Yang pertama, pencatatan. Yang kedua, persaksian. Dan yang ketiga, penyertaan dokumentasi. Nah, di sini harus sangat diperhatikan ketika suatu akad yang kita laksanakan tidak secara tunai. Nah, di sini kita lihat ada dalilnya, ya ayyuhalladzina idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Selanjutnya ada anjuran bekerja. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Di sini ada sebuah hadis, harik yadaka anzil alaika rizqoh. Gerakan tanganmu, aku akan menurunkan rezeki. Nah, di sini yang dimaksud dengan gerakan tanganmu di sini adalah dengan kita bekerja secara produktif setiap hari agar keuangan kita berjalan dengan baik. Jalan bekerja. Ada konsep kepemilikan. Menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan manfaatnya selama masih hidup di dunia dan bukan kepemilikan secara mutlak. Setelah ia meninggal, kepemilikan tersebut berakhir dan harus diserahkan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan syariah. Ada penggunaan dan pendistribusian harta. Dalam penggunaan harta, manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhannya di dunia, namun di sisi lain juga harus cerdas dan menggunakan hartanya untuk mencari pahala akhirat. Ketentuan syariah berkaitan dengan penggunaan harta antara lain tidak boros dan tidak kikir, memberi infak dan sedekah, membayar zakat sesuai ketentuan, memberi pinjaman tanpa bunga, dan meringankan kesulitan orang yang berhutang. Sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.